Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Agustini dengan NIM 2250200045. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem administrasi negara yang berkaitan dengan good governance. Yang pertama ialah pengertian sistem. Seperti disebut dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, sistem merupakan perangkat unsur atau secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut ensiklopedia, administrasi meliputi segala proses pelaksanaan tindakan kerjasama kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dan pengertian negara menurut Herman Wiener adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Sistem administrasi negara membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang di dalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerjasama dalam pemerintahan negara. Sistem administrasi negara Republik Indonesia berdasarkan sistem pemerintahan negara harus merupakan penjabaran dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu studi kasus tentang good governance, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian good governance di Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. Governance dapat diartikan sebagai terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada penelitian kali ini, memfokuskan perhatian pada pelaksanaan prinsip good governance yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi, prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan adalah transparansi. Informasi yang berhak diperoleh masyarakat baik dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Nah, akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder atau pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa itu harus memenuhi prinsip-prinsip good governance yang harus dilaksanakan oleh para pengelola dana desa dan juga masyarakatnya. Pada studi kasus kali ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, dalam musyawarah desa tersebut, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat agar pembangunan desa Cepogo dapat berjalan lancar melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Tahap pelaksanaan program pembangunan di desa ini telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas melalui website dan surat kabar berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pembangunan fisik yang dibiayai dengan dana desa. Prinsip akuntabilitas telah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah diselesaikan secara lengkap serta memenuhi prinsip-prinsip good governance. Kemudian tahap penatausahaan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa Cepogo sudah melaksanakannya dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan bendahara yang melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara tertib. Setiap bulan, bendahara melakukan tutup buku dan membuat laporan periodik yang disampaikan kepada kepala desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
menunjukkan proses pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan tepat waktu kepada camat ataupun bupati melalui penyampaian laporan realisasi pengelolaan dana desa. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan musyawarah desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh BPD sebagai pengawas dan berfungsi untuk menetapkan peraturan desa. Bersama kepala desa yang sudah berjalan dengan baik, pengawasan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan semaksimal mungkin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD. Baiklah, itu tadi salah satu contoh studi kasus yang saya angkat tentang good governance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.